Di Mexico City, terdapat sebuah keluarga bangsawan yang sangat kaya. Ayah mereka yang bernama German adalah seorang pengusaha terkenal. Keluarga ini terdiri dari 3 anak, Javi, Barbie, dan Charlie. Setelah ibu mereka meninggal, mereka hidup dari warisan yang ditinggalkan. Meski mereka hidup dalam kemewahan, anak-anak ini belum pernah bekerja karena dimanja sepanjang hidup mereka. Di tengah kehidupan mewah mereka, Barbie menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Peter. Peter adalah seorang pengusaha yang bangkrut. Namun, yang tidak diketahui oleh Barbie adalah bahwa Peter hanya ingin menikahinya untuk mendapatkan uang guna melunasi utang pajaknya yang sangat besar. Tapi Barbie terpikat olehnya tanpa mengetahui niat sebenarnya Peter. Untuk merayakan ulang tahun Barbie, keluarga mereka mengadakan pesta. Banyak pekerja tambahan datang ke rumah mereka untuk menyiapkan segala sesuatunya. Di antara mereka, Barbie mengenali seseorang bernama Lucho yang merupakan keponakan dari pembantu keluarga mereka. Sementara itu, Javi ingin memulai bisnis jual bensin online dan berharap ayahnya bisa memberikan modal untuknya. Namun, mitra bisnis ayahnya mengolok-olok ide tersebut. Di sisi lain, Charlie sang putra bungsu adalah seorang hipster kampus yang sering membolos dan mendapat masalah karena sering melawan para guru. Ia juga kerap menghabiskan waktu dengan berpesta dan menggunakan uang orang tuanya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Carlos, no puedes estarme acosando en la escuela. Sore harinya, German terkejut ketika melihat pengeluaran anak-anaknya selama sebulan terakhir. Anwar memberi peringatan pada German tentang kebiasaan belanja mereka yang tidak terkontrol. Hal ini membuat German khawatir dan ingin memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, namun ia bingung cara melakukannya. Kemudian, Javi yang seharusnya mengerjakan tugas yang diberikan ayahnya, justru pergi berlibur dengan teman-temannya dan menghabiskan banyak uang. Malam harinya, pesta ulang tahun Barbie berjalan sukses dan semua orang menikmati waktu mereka. Barbie mendekati Lucho untuk membersihkan noda di gaunnya. Meskipun Lucho sangat tidak menyukainya, ia tetap patuh agar tidak kehilangan pekerjaannya. Kemudian, Peter melihat kejadian tersebut dan segera mendekati mereka. Dia meminta waktu untuk bicara dengan Barbie dan German. Dalam percakapan tersebut, Peter meminta izin kepada German untuk menikahi putrinya. German merasa ragu dan bertanya-tanya, bagaimana Peter bisa membuat Barbie bahagia jika ia sendiri tidak memiliki pekerjaan. Barbie segera menyalah dan menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan uang warisan untuk membuka usaha. German yang penuh kecurigaan ini tidak menyetujui pernikahan tersebut. Namun, Barbie tidak mundur dari keputusannya. Ia meninggalkan ruangan dan mengumumkan kepada semua orang bahwa ia dan Peter telah bertunangan. Les tengo una noticia huge. Melihat kejadian itu, German sangat terpukul dan marah. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Pertama, German mengetahui bahwa Javi menghabiskan uang untuk berlibur ke Miami. Kemudian, dia menerima telepon dari dekan kampus Charlie yang memberitahunya bahwa putranya terlibat dalam hubungan gelap dengan salah satu gurunya, sehingga Charlie dikeluarkan dari sekolah. Kejadian-kejadian ini membuat German merasa sangat terbebani, dan dia mengalami serangan jantung. Untungnya, masalah kesehatannya tidak terlalu serius. Namun, ketika anak-anaknya datang menjenguknya di rumah sakit, German berpura-pura lemas tak berdaya. Dia berharap anak-anaknya menyadari bahwa sakitnya ayah disebabkan oleh perilaku mereka. Namun, ketiga anaknya malah terlibat dalam debat sengit tentang sebuah film. German pun hanya bisa beristighfar menghadapi situasi ini. Niños, ¿por qué no le dan chance a su papi para que descanse? Yalla. Pa, ¿estás bien? Setelah anak-anak pergi, German memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Bersama dengan Anwar, mereka merencanakan untuk berpura-pura bangkrut dan membawa mereka untuk tinggal di daerah kumuh. Bocah-bocah itu memang koplak. Meskipun kondisi ayahnya sedang sakit, mereka justru berpesta dan melakukan hal yang tidak perlu. Beberapa waktu kemudian, Barbie mengalami kejadian memalukan di mana kartu ATM-nya tidak bisa digunakan. Sementara itu, Javi dan Charlie mendapat panggilan darurat yang membuat mereka harus pulang segera. Ketika mereka sampai di rumah, mereka melihat banyak orang di luar yang menagih hutang. German datang dengan kegelisahan dan mengajak anak-anak melarikan diri dari situasi tersebut. Setelah mereka berhasil menjauh dari rumah, German mengungkapkan bahwa ia telah dikhianati oleh Anwar yang melarikan diri dengan semua uang perusahaan. German sekarang bangkrut dan merupakan buronan yang dikejar oleh polisi karena tuduhan penipuan.
Tak hanya itu, karena anak-anak juga merupakan pemegang saham perusahaan, polisi sedang mencari mereka. Oleh karena itu, mereka harus menjaga diri dan tidak menghubungi kerabat mereka, serta hidup dalam kesederhanaan yang jauh dari kemewahan. Situasi semakin serius, dan Jerman memutuskan untuk membawa mereka ke rumah lama ayahnya yang tidak tercatat sebagai aset perusahaan. Sesampainya di sana, rumah tersebut terbengkalai dan telah ditinggalkan selama beberapa dekade. Bagi anak-anak yang tidak pernah menginap di tempat lain selain hotel mewah, mereka merasa jijik. Hay muchísima humedad aquí, pa. Karena kondisi rumah tersebut kurang layak, Jerman memutuskan untuk mengajak putra-putrinya untuk merenovasinya. No hay agua. Mereka menikmati makan malam dengan jajanan kaki lima yang enak sambil membicarakan masalah keuangan. Germain memberitahu anak-anak bahwa mereka tidak punya pilihan selain mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Son las 6 de la mañana. Arriba. Keesokan paginya, Barbie hendak mandi, tapi keran hanya mengeluarkan air yang sangat kotor. Akhirnya, ia terpaksa menggunakan pembersih tangan untuk membersihkan tubuhnya. Sementara itu, Javi bertemu dengan teman-temannya untuk meminjam uang. Namun, Javi tidak bisa meyakinkan mereka dan akhirnya mereka menolak untuk membantu. Beberapa waktu kemudian, Barbie menghubungi Peter dan memberitahunya untuk menunda pernikahan mereka. Hal ini membuat Peter kesal karena ia merasa kehilangan kesempatan untuk menikahi Barbie saat masih kaya raya. Sementara itu, Charlie adalah satu-satunya anggota keluarga yang pertama kali mencari pekerjaan. Dengan memanfaatkan nama ayahnya, Charlie dengan mudah mendapatkan pekerjaan di sebuah bank. Singkat cerita, mereka mengumpulkan seluruh uang yang mereka hasilkan untuk diberikan kepada ayah mereka. Barbie berhasil mendapatkan penghasilan paling banyak, namun ternyata ia menjual jam tangan milik Javi. Bulgari, güey. Beberapa waktu kemudian, pembantu setia mereka, Maggie dan Lucho, datang ke rumah untuk membantu. Mereka membawa beberapa set pakaian untuk keluarga tersebut. Pada saat itu, Maggie meminta Lucho untuk memberikan pekerjaan kepada Barbie di tempat kerjanya. Lucho awalnya tidak mau membantu, namun karena Maggie memaksa, akhirnya Lucho bersedia memberikan pekerjaan kepada Barbie. Sementara itu, Javi akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai supir angkot. Saat dia hendak mengisi bensin, ada kendaraan lain yang memotong antrean di depannya dan mulai mengolok-olok Javi. Hal ini memicu persaingan di antara mereka. Singkat cerita, Barbie mulai bekerja di restoran dan merasa muak saat melihat koki meludahi makanan pelanggan. Ketika dia memprotes, Lucho memberitahunya bahwa pelanggan itu pantas mendapatkan semua itu karena sikap buruknya. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Mereka belajar memasak dan membersihkan rumah. Suatu hari, persaingan antara Javi dan sopir bus terus berlanjut. Javi mencoba untuk mengalahkannya dengan mengantarkan penumpang ke tempat parkir. Namun, tindakan tersebut malah membuatnya dihentikan oleh polisi lalu lintas. Di rumah, saat mereka pergi bekerja, ayah mereka masih bisa menikmati makanan enak dan dilayani dengan pelayanan layaknya orang kaya, tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Di sisi lain, Barbie menghadapi kesulitan dalam menjadi seorang pramusaji. Setiap kali ada pelanggan yang bersikap jahat dan kasar, Barbie merespons dengan sikap yang lebih kejam, sehingga pelanggan tersebut pergi tanpa membayar. Singkat cerita, setelah makan malam, Jerman melihat Barbie mencoba memuntahkan makanan yang telah dimakan untuk menjaga berat badannya. Barbie mengakui bahwa dia sudah melakukannya sejak kuliah dan menderita penyakit bulimia. Mendengar itu, Jerman menyesal karena dia kurang hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Sementara itu, Peter bercerita kepada temannya bahwa dia tidak mendapatkan kesempatan untuk merayu Barbie karena ayah Barbie mengalami kebangkrutan akibat ulah Anwar yang membawa lari uang perusahaan. Namun, ternyata teman Peter mengenal Anwar dan mengatakan bahwa Anwar tidak melarikan diri, karena dia tepat ada di belakangnya. Assalamualaikum. Keesokan harinya, Lucho dan Barbie pergi ke pasar bersama. Mereka melakukan hal sederhana seperti membeli bahan makanan untuk restoran dan mencoba beberapa makanan jajanan di area kaki lima. Kegiatan ini membuat mereka semakin dekat dan akrab satu sama lain. Sementara itu, Javi bertemu dengan sopir bus pesaingnya dan terlibat dalam perkelahian.
Namun, pertikaian itu berhenti secara tiba-tiba setelah mereka sadar bahwa keduanya sedang membaca buku yang ditulis oleh penulis yang sama. Mereka mulai berbicara dengan serius dan menyadari bahwa mereka berdua memiliki impian yang sama, yaitu ingin memulai bisnis mereka sendiri. Beberapa minggu kemudian, Peter datang ke rumah dan menemui Jerman. Peter mengungkapkan bahwa ia mengetahui semua kebohongan Jerman dan mengancam akan membocorkannya kepada anak-anak. Jerman pun takut dan bertanya apa yang diinginkan oleh Peter. Pada saat itu, Barbie kembali, dan Peter memanfaatkan kesempatannya untuk memberitahu keluarga bahwa Anwar telah mengembalikan semua kekayaan ayahnya dan rekening mereka bisa digunakan kembali. Ini berarti mereka dapat kembali ke gaya hidup mereka yang dulu. Kakak beradik itu sangat gembira dengan kabar tersebut. Jerman hanya bisa diam dan beristighfar. Saat mereka bersiap-siap untuk pergi, Barbie bertemu dengan Lucho di luar. Dia dengan enggan mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum berangkat. Rupanya, Barbie mengira bahwa Peter lah yang membantunya dalam situasi seperti ini. Dia tidak bisa mengkhianatinya untuk bersama Lucho. ¿Y los sellos de clausurado? Setelah sampai di rumah mereka, Peter merasa seperti pahlawan yang ngelindur. Mereka sangat berterima kasih dengan Peter, tapi tidak bagi Jerman. Keesokan harinya, Jerman pergi ke kantornya dan langsung menyalahkan Anwar. Tapi ternyata Anwar tidak mengetahui apapun tentang kejadian itu, sehingga Jerman ingin menjaga rahasia ini dari anak-anaknya. Tetapi dia tidak ingin membiarkan Barbie menikahi Peter. Sementara itu, Barbie mulai berbelanja untuk persiapan pernikahannya. Tapi, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam hatinya. Beberapa waktu kemudian, Jerman bertemu dengan Peter dan seorang pengacara. Jerman menawarkan uang kepada Peter untuk meninggalkan Barbie, tetapi Peter menolak dan membuat situasi semakin rumit. Peter meminta Jerman untuk menandatangani kontrak yang memberikan hak kepada suami Barbie untuk menggunakan harta warisan Barbie. Setelah pertemuan tersebut, Jerman meminta saran dari Maggie. Maggie menyarankan bahwa Jerman sebaiknya mengatakan yang sebenarnya kepada anak-anaknya, karena semakin lama dia menyembunyikan hal itu, maka akan semakin rumit. Jerman mempercayai saran Maggie dan memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Sementara itu, Peter melamarnya dan meminta Barbie untuk segera menandatangani surat nikah karena dia sangat tidak sabar. Barbie merasa gugup dan ragu, tetapi tetap pergi ke balai kota untuk proses pernikahan. Di sisi lain, Jerman bersiap untuk mengungkapkan kebenaran kepada anak-anaknya. Ia menelepon putra-putranya dan meminta mereka untuk segera bertemu dengannya. Namun, ketika Jerman menelepon Barbie, panggilan tersebut diangkat oleh Peter dan segera ditutup karena khawatir. Jerman kemudian menelepon Mara, teman Barbie. Mara, yang sebenarnya mencintai Peter, tanpa ragu memberitahu Jerman bahwa Barbie berada di balai kota untuk melaksanakan pernikahan. Tak lama kemudian, Jerman dan putra-putranya bergegas ke balai kota untuk menghentikan Barbie. Mereka sampai di sana tepat saat Barbie akan menandatangani surat nikah. Jerman akhirnya berterus terang bahwa kebangkrutannya hanya kebohongan belaka. Dia menjelaskan bahwa dia berbohong karena ingin mereka tahu betapa sulitnya mencari uang. Dia juga mengungkapkan bahwa Peter hanya menginginkan uang dari Barbie dan telah memerasnya. Mendengar itu, mereka marah pada ayahnya karena berbohong dan langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah semua kekacauan ini, ketiganya memutuskan untuk kembali ke rumah lama mereka, menolak bantuan dari Jerman dan siap membangun kehidupan mereka sendiri berdasarkan kemampuan mereka. Mereka siap bekerja keras meskipun ayah mereka tidak lagi hadir untuk melihatnya. Javi dan rekannya sebagai sopir bus membuka usaha cuci mobil, dan ketika teman-teman lama mereka datang kembali, Javi dengan tegas mengusir mereka. Di sisi lain, Barbie kembali kepada Lucho dan memulai hubungan kencan dengan dia. Beberapa bulan kemudian, semua orang berkumpul di rumah untuk merayakan ulang tahun Barbie. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu, dan ketika Barbie membukanya, ternyata adalah ayahnya yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Karena ayahnya merasa anak-anaknya tidak membutuhkannya lagi, ia hanya mengucapkan selamat ulang tahun dan akan segera pergi. Tetapi anak-anaknya memanggilnya untuk masuk, dan akhirnya keluarga itu bersatu kembali. Oficial, esto no es justo. Exijo inmediatamente hablar con el juez y saber quién ha autorizado todo esto. Bueno, pero sigan, parece un entierro de quinta. Si se le ha ido de tomar. Sí.